anak-anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Gita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Materi kita kedua ini adalah tentang novel sejarah Indonesia. Yuk simak penjelasan teacher lebih lanjut mengenai materi ini. Pernahkah kamu membaca novel berlatar belakang sejarah seperti Arus Balik karya Pramudia Anantatur, Gemelut Majapahit karya S. Haninterja, atau novel luar negeri seperti The Da Vinci Code karya Dan Brown? Jikalau kamu pernah membacanya, yuk kita lihat apa sih perbedaan novel sejarah dengan novel kebanyakan. Nah, kali ini kita akan bahas pengertian novel sejarah. Novel sejarah merupakan novel yang menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Baik, kita masuk bagian kedua pada materi ini, yaitu struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah sebenarnya hampir sama dengan cerita atau novel pada umumnya. Yang pertama, pengenalan situasi sejarah atau orientasi. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju konflik. Keempat, puncak konflik atau komplikasi. 5. Penyelesaian masalah atau resolusi. Keenam, koda atau penutup. Atau komentar pengarang atau penulis yang biasanya terletak di bagian akhir paragraf cerita. Nah, bagaimana pula kebahasaan teks cerita sejarah itu? Yang pertama, teks cerita sejarah biasanya banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Kedua, konjungsi temporal atau kronologis, seperti kata sejak, saat itu, setelah, sebelum, mula-mula, kemudian, akhirnya, dan lain-lain yang mengungkapkan waktu atau kronologis. 3. Kata kerja material, yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, seperti kata bersimpuh, menulari, menggenggam, dan lain-lain. Keempat, biasanya menggunakan kalimat tidak langsung yang diiringi dengan kata-kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menuturkan, menanyakan, dan lain sebagainya. Kelima, juga menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan, seperti kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menduga, menganggap, dan lain sebagainya. Keenam, biasanya menggunakan dialog atau kalimat langsung. Seperti yang kita tahu bahwa kalimat langsung biasanya menggunakan tanda petik 2. Ketujuh, biasanya menggunakan kata-kata sifat seperti jujur, pendendam, pemaaf, kikir, dan lain sebagainya. Pada materi ini, kita juga akan mengupas tentang makna kias atau ungkapan pada novel sejarah. Novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa dan ungkapan sebagai kata-kata bermakna kias. Bahkan disampaikan dalam bahasa daerah dengan tujuan memperkuat latar waktu dan tempat kejadian. Nah, anak-anak teacher, setelah pembelajaran ini, kita akan mengambil nilai-nilai apa saja yang terkandung pada novel sejarah. Yang pertama adalah nilai moral, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku dan tata krama. Kedua, nilai budaya, yaitu nilai kearifan lokal. Ketiga, nilai sosial. Keempat, nilai ketuhanan atau religi. Oke, sekian materi kita mengenai novel sejarah. Silakan catat di buku catatanmu, pahami, dan tetap semangat belajar. Patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.